Media Warta Nasional TV menyongsong Indonesia Emas 2045. Al-Zaitun dan kontribusinya pada ketahanan pangan nasional. Pemirsa, Indonesia terus berbenah menuju cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai Visi Indonesia Emas ke-2045. Salah satu elemen penting dalam mencapai visi ini adalah ketahanan pangan, sebuah program prioritas nasional yang terus didorong oleh pemerintah. Di tengah upaya ini, sebuah pondok pesantren di Indramayu, Jawa Barat, menjadi sorotan karena kontribusi luar biasanya dalam mengembangkan konsep blue economy dan green economy. Adalah Pondok Pesantren Al-Zaitun, sebuah lembaga pendidikan berbasis Islam yang dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang, putra seorang ulama besar asal Gresik, Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Panji Gumilang, Al-Zaitun berhasil menerapkan program-program ekonomi kelautan dan pertanian yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Konsep Blue Economy yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan Green Economy yang menitikberatkan pada pertanian ramah lingkungan diimplementasikan di Al-Zaitun dengan pendekatan modern. Syekh Panji Gumilang menyampaikan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pemerintah, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan agama dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dalam wawancara khusus, Syekh Panji Gumilang menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Kami di Al-Zaitun percaya bahwa ketahanan pangan adalah fondasi bagi masa depan bangsa melalui program ini. Kami ingin menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mencetak generasi berakhlak mulia, tetapi juga generasi yang produktif dan mampu memberikan solusi untuk bangsa, ujar Syekh. Banyak yang mungkin tidak mengetahui bahwa Syekh Panji Gumilang memiliki akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama NU, ayahandanya yang juga seorang ulama besar. Banyak yang mungkin tidak mengetahui bahwa Syekh Panji Gumilang memiliki akar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama NU, ayahandanya yang juga seorang ulama besar adalah sahabat dekat pendiri NU, K. Hashim Asy'ari, dengan latar belakang ini. Syekh Panji Gumilang membawa visi besar yang tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga pembangunan sosial ekonomi. Al-Zaitun mampu memproduksi berbagai komoditas pertanian dan hasil kelautan yang berkualitas tinggi. Kontribusi Al-Zaitun di bidang pangan menjadi bukti nyata bahwa pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Tidak sedikit yang menyebut program ini sebagai bentuk dukungan langsung terhadap visi besar pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ramah lingkungan, pendidikan, dan ekonomi berkelanjutan di Al-Zaitun. Al-Zaitun juga memiliki keunikan karena mengintegrasikan program ekonomi berkelanjutan ke dalam kurikulum pendidikan pesantren. Santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masa depan, seperti manajemen pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pendidikan dasar menengah yang diwakili oleh Dirjen Pendidikan Masyarakat dan rombongan Musbida Kecamatan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh sahabat-sahabat dari yayasan pun dari perwakilan koordinator santri wali santri dan
yang sangat khusus pada saudara-saudara kita, saudara-saudara Syekh, alumni daripada sekolah kelas dewasa yang saya cintai semuanya. Selamat saudara-saudaraku bisa mengadakan reuni. Sesungguhnya bukan saudara yang menginginkan, tapi saya juga sangat menginginkan, ingin ketemu wajah-wajah alumni ini. Sebab selama ini yang saya jadikan objek penelitian itu hanya satu. Karena apa? Karena yang selalu ketika saya memerlukan tangan kanan, dia yang melayani. Tangan kiri perlu, dia yang melayani. Dari sebelum berdiri membangun ma'had sampai membangun ma'had, itu yang namanya Abdul Latif. Yang sering saya panggil Pital. Mengapa? Sudah pandai bekerja, ditanya ijazah sekolah tidak punya. Nah, baru setelah lulus S2 baru disempurnakan Abdul Latif. Yang tadinya manggilnya Pital sini gitu. Pital itu singkatan daripada Latif, dibaca dari kiri. Pital. Setelah ijazah keluar maka dipanggil Abdul Latif seperti awalnya. Mengapa? Hari-hari diteliti kapan dia menjadi orang yang memiliki tanda kelulusan karena didapat dari belajar. Ternyata tidak lama. Dan mendapatkan S2-nya itu dicontohi oleh Syekh. Karena apa? Khawatir ini merasa umur terlalu tinggi lantas malas belajar. Saya datang ke sebuah perguruan tinggi, terus minta duduk saja. Duduk dan didik saya ilmu pertanian. Bergaul sama profesor-profesor pertanian, ternyata apa yang kita lakukan hari-hari itu dalam pertanian kita uji bersama. Bukan ngadu domba ini ya. Kalau ngadu domba itu orang Garut. Ya, ngadu domba itu. Ini praktek yang didapat oleh kita dengan ilmu teori yang didapat oleh profesor itu. Ternyata unggul yang didapat oleh Abdul Latif karena bekerja, berbuat, kemudian sekolah.